Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hurul Aini dengan NIM 212424285 dari kelas D mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana hukum hak cipta di Indonesia. Definisi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta di mana hak ini timbul secara prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari hak cipta sendiri adalah untuk memberikan insentif bagi kreativitas dan inovasi dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan. Hak cipta juga berfungsi sebagai sarana untuk melindungi hak moral pencipta, memastikan bahwa karya mereka tidak digunakan dengan cara yang merusak reputasi atau integritas mereka. Hal ini terutama penting bagi seniman dan penulis, yang karya mereka seringkali sangat pribadi dan mencerminkan pengalaman dan keyakinan mereka sendiri. Bagi pencipta, hak cipta memberikan sarana untuk menghasilkan pendapatan dari karya mereka, yang dapat sangat penting untuk mendukung mata pencaharian mereka. Sedangkan bagi masyarakat, perlindungan untuk hak cipta memberikan sarana untuk melestarikan warisan budaya dan mendorong kreativitas dan inovasi. Ada banyak jenis karya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan dari hak cipta. Misalnya, yang pertama, karya audiovisual. Contoh seperti acara TV, film, video online, rekaman suara, dan komposisi musik. Yang kedua, karya tulis. Contoh, bahan kuliah, artikel, buku, dan komposisi musik. Kalau karya visual, ada lukisan, poster, iklan, video game, dan software komputer. Yang terakhir, ada karya drama. Contoh seperti lakon dan musikal. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Menurut pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Contoh pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di Indonesia, yang pertama, ada penjiplakan karya tulis, kedua, penjiplakan konten di internet, yang ketiga, pembajakan software, yang keempat, pelanggaran hak cipta lagu. Dan untuk perlindungan hak cipta atas ciptaan itu sendiri berlaku selama hidup sang pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Berikut langkah-langkah alur pendaftaran hak cipta. Yang pertama, masuk ke situs ehakcipta.gib.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Yang ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Yang keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Yang kelima, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran. Yang keenam, menunggu proses pengecekan. Yang ketujuh, pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui. Yang kedelapan, sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.